Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, sahabat forum Mustanir yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh dan disusul tanggal 2 Mei setelahnya adalah peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati secara berurutan di setiap awal Mei ini hanya menjadi pengingat bahwa apa yang diperingati sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan jauh panggang dari bara api. Saat menelisik lebih jauh, hak-hak buruh masih dizolimi. Terlebih telah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang justru semakin membusungkan kekuasaan para kapitalis. Para korporasi membangun cinta terlarang dengan penguasa zolim, hingga rakyat yang ditumbalkan. Tenaga kerja asing diutamakan, buruh kasar pun diimpor di tengah rakyat Indonesia ditelantarkan dengan upah yang sangat rendahan. Bahkan banyak dari rakyat kita yang menjadi pengangguran. Pun dengan sistem pendidikan yang hanya mencetak para budak-budak korporasi, jasa para guru hanya dibayar dengan sisa-sisa tunjangan para pejabat. Nasib para pahlawan tanpa jasa ini, meski telah berjuang mendapatkan ijazah dengan biaya yang mahal, tidak lantas membuat mereka hidup sejahtera. Para guru harus berkompetisi dengan kepentingan, harus bersaing dengan kekuasaan, hingga tidak jarang meregang nyawa karena himpitan hidup. Demikianlah nasib rakyat yang katanya pemegang kekuasaan penuh atas slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Fakta terbalik justru dari kapitalis, oleh kapitalis dan untuk para kapitalis. Rasanya tidak cukup berfalsafah kapitalis untuk membahas kezoliman kapitalis, apalagi berteori filosofi dengan nuansa filosofi. Dalam membahas ide dan realita ala pemikir klasik, tidak akan cukup bisa merubah ide kapitalis yang tercekoki di tubuh generasi. Juga realita nyata, kebengisan penguasa justru makin merongrong hajat hidup manusia. Islam is solution of life. Islam menawarkan solusi tuntas problematika hidup manusia, bahwa tidak ada solusi dari masalah hidup selain mengembalikannya pada Islam sebagai solusi terbaik dalam segala aspek kehidupan, baik pada persoalan pribadi hingga persoalan politik sebagai wadah dalam mengurusi hajat hidup manusia. Karenanya harus dipastikan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber solusi dari kehidupan manusia. Demikian pula Islam sebagai way of life, bahwa sebagai seorang muslim harus menjadikan Islam sebagai jalan hidup dan juga jalan keselamatan. Kita hidup dengan Islam dan harus dipastikan kita mati dalam keadaan berislam. Mati dalam keadaan taat secara totalitas pada hukum-hukum dan syariat Allah. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.